Di awal, Julius memberikan kejutan kepada semua orang dengan menggunakan klonnya untuk melepaskan ledakan 12 rahasia sihir es. Pedang seni putih ajaib bertabrakan dengan Will, namun ia tetap tidak terlalu terpengaruh. Keajaiban staf penyerang yang digunakan Will juga tidak terlalu menakutkan bagi Will, karena ia yakin dengan bakatnya, ia bisa menggantikan staf es. Si Will berusaha melawan Julius. Meskipun pedang mengenainya, ia tetap tenang. Will sekarang dikepung ketiga klonnya menjadi segitiga sehingga ia terjebak di dalam sangkar. Namun, pertarungan belum berakhir. Sebuah potongan es besar tiba-tiba menyerang kepala Will, menandakan bahwa kompetisi telah berakhir. Sementara itu, si rambut biru mulai bersikap angkuh, mengancam bahwa dia adalah staf es berikutnya. Meskipun begitu, sang pahlawan melepaskan belenggu bekunya dan siap untuk melawan Will sekali lagi. Ternyata Will sudah lama mengetahui bahwa si rambut biru tidak terlalu ahli dalam sihir. Alasannya mengapa dia baru mengungkapkan kelemahannya sekarang adalah untuk memudahkan deteksi kemahiran sihirnya. Dengan bantuan teman-temannya, sihirnya masih tertinggal jauh dari kekasihnya. Julius segera bangkit dan mulai mengumpulkan lebih banyak sihir dengan marah untuk menyerang Will, karena dia masih belum bisa sepenuhnya mengendalikan sihir esnya. Tanpa bantuan teman-temannya, klon Julius tidak akan bisa bergerak bersamaan lagi dan akan menjadi sasaran yang lebih mudah, meskipun masih ada 4 klon. Meskipun Will mengetahui kelemahan Julius, semakin sulit baginya untuk menemukannya. Namun, tepat ketika Julius sedang memikirkan hal ini, Will mendekatinya dengan cepat. Ternyata alasan Will menemukan tubuh aslinya adalah untuk membedakan suhu tubuh aslinya, berdasarkan suhu tubuh sihir seni putih. Suhu internal seni putih mirip dengan suhu tubuh asli selama sihir digunakan, suhunya sendiri akan turun jika kontrolnya tidak sempurna, seperti halnya infanteri kembar adalah karena Elfaria adalah teman bermain masa kecilnya, jadi dia familiar dengan sihir lawan. Namun, Julius tidak berpikir sama sekali, karena itu adalah puncak dari sihir rahasia setinggi magia Vander, mungkinkah dipecahkan oleh orang yang tidak kompeten. Dia memanggil 8 klon dalam satu tarikan napas. Ini adalah batas yang bisa dia capai saat ini. Karena dia tidak bisa mencapai akurasi sihir, dia bisa menggunakan keunggulan numerik absolut untuk menekannya. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Will pada saat itu sudah biasa melawan musuh lebih banyak dari itu. Will diintimidasi oleh 10 Elfaria pada saat yang bersamaan. Tabrakan pedang itu mengejutkan banyak orang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa seorang dengan keahlian anak gagal bisa mengalahkan para elit di akademi. Setelah pertempuran itu, Will benar-benar mengubah pandangan semua orang tentang dirinya di akademi. Setelah berhasil mengalahkan Julius belum lama ini, Julius yang duduk di bangku kelas 3, semua orang mulai menghargai kekuatannya. Mereka pun mengubah sikap terhadapnya dan mengundangnya untuk bergabung dengan mereka dalam proyek yang akan segera diadakan di kampus. Semua orang berharap bisa menarik perhatian Will. Namun, Will yang biasanya kesepian tidak bisa mengabaikan godaan tersebut. Ia menyatakan bahwa ia sudah berjanji kepada Colette. Setelah kembali ke rumah, Colette merasa menyesal. Bukankah ini adalah kencan pertamanya dengan Will? Melihat ekspresi khawatirnya, temannya memberikan saran untuk mendukungnya. Di sisi lain, teman sekamar juga mengetahui bahwa dia akan pergi bersama Colette berbelanja dengan Will keesokan harinya, tetapi bagi mereka, itu lebih mirip kencan daripada sekadar belanja. Teman sekamarnya terasa memiliki perasaan lebih terhadap Will, yang mendorongnya untuk mencari kesempatan untuk mendekatinya. Walaupun sebenarnya Colette dan Will akan berkencan, teman sekamarnya merasa tersinggung dan mulai merasakan tekanan.
ロスティは男だよ。間違いない。してるし、僕よりね。僕よりなんなの? Saat berdiskusi dengan Colette, teman sekamarnya juga datang membawa 2 minuman. Tapi anehnya kami bertiga, tapi dia hanya membeli 2 minuman. 僕はいいよ。ウィルのを分けてもらうから。私のを分けた。ウィル、剣の整備があるんでしょ。でもドワーフの風に私たち明治が言ったら嫌な顔されるからお願い。分かった。じゃあまた後で。Kemudian setelah Will akan pergi, teman sekamarnya berhenti berpura-pura dan menyuruh Colette untuk tidak dekat dengan Will lagi karena dia menyukainya lebih dari siapapun. Will telah berpelukan dengannya dari 4 tahun yang lalu. Orang yang bersamanya secara alami lebih kuat darinya, tapi teman sekamarnya tidak panik sama sekali, mengatakan bahwa tidak masalah jika kamu berpelukan dengan Will setiap malam. Tapi yang paling penting adalah dia adalah tiruan dari staf militer. Di saat yang sama, Will juga bertemu dengan Lihana yang merupakan nomor 1 di kelas. Dia ingin Will ikut dengannya, mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Meskipun Will bingung, dia tetap mengikutinya. Dia menemukan bahwa dia bukan satu-satunya yang diundang, tetapi juga yang kedua berambut hijau, yang ketiga berambut biru, dan yang keempat berambut merah akademi. Tapi Will sedikit bingung mengapa Lihana membawanya ke sini. Orang-orang itu menjelaskan alasan mereka. Mereka ingin mengumpulkan para penyihir berprestasi untuk membentuk sebuah tim dalam jurnal sihir, karena mereka butuh orang yang memiliki karakteristik yang berbeda untuk berguna di penjara bawah tanah. Meskipun Will tidak bisa menggunakan sihir, karena orang nomor 1 di kelas sudah setuju, yang lain pasti juga tidak keberatan. Namun, Will agak bingung dengan hal ini. Lihana, orang nomor 1 di kelas, sebenarnya memiliki kesempatan untuk mencapainya sendiri. Mengapa harus menyuruh Will sampai ke titik ini? Ternyata tujuan Lihana bukan semata-mata untuk meraih keberhasilan. Karena keluarganya memiliki umur pendek, maka untuk mencegah itu, dia harus mencapai posisi tertinggi. Mereka bertanya, bukankah kita semua di sini juga bergerak menuju tujuan yang sama? そちらにも益があると判断したなら、手元にある効果をこの杯に入れてほしい。そうするとも、より単位を求めるなら強制のようなものだろう。これ Setelah Will menyelesaikan pertemuan, ia berkumpul kembali dengan Craig dan yang lainnya. Ia memberitahu mereka bahwa ia berencana membentuk tim dengan Lihana dan yang lainnya dalam beberapa hari ke depan. Selain itu, guru juga menginformasikan kepada semua siswa tentang peraturan magang komprehensif. Penilaian pun dimulai. Selanjutnya, penjara bawah tanah akan dibuka untuk lantai 7 hingga 10 yang sebelumnya dibatasi. Semakin tinggi level monster yang kamu kalahkan, semakin banyak kredit yang bisa kamu dapatkan, tetapi mustahil untuk memperoleh 1000 kredit sekaligus. Tentu, semakin banyak keuntungan bisa didapat, semakin besar juga risikonya. Tahun lalu, 4 siswa tewas karena dimakan oleh monster. Meski perguruan tinggi akan menugaskan guru untuk berada di ruang bawah tanah selama periode ini, tidak dapat dihindari bahwa siswa mungkin mengalami kematian tragis satu persatu. Maka dari itu, kalian harus tetap kuat. Ingat, ini bukan tentang mengandalkan keberuntungan, tetapi tentang mengakui kemampuan dan level diri sendiri. それではこれより総合実習を開始する。